siang, sore, kapanpun kalian menonton ini. Perkenalkan, kami dari tim asisten tugas besar SI 3142 akan menjelaskan mengenai progres kedua dari tugas besar ini. Oke, jadi ini adalah tim asistennya yang terdiri dari kami berenam. Oke, jadi untuk yang pertama, pada progres kali ini adalah yang kalian lakukan setelah melakukan pengumpulan data yang dikumpulkan pada malam hari ini nanti adalah evaluasi kondisi existing dari jalan tersebut. Jadi, evaluasi kondisi existingnya kalian lakuin dengan prosedur perhitungan di PKJ 2023 yang terdiri dari formulir S1 sampai S2 untuk yang simpang tak bersinyal, SA1 sampai SA5 untuk simpang bersinyal, dan JK1 sampai JK3 untuk ruas jalan perkotaan. Mungkin dari kalian juga sudah mulai mengerjakan lah ya untuk yang SI1 ataupun SA1 sampai dan lain-lainnya. Nah, untuk yang JK1 sampai JK3 alias yang ruas jalan perkotaan itu nanti akan disesuaikan sama asisten kelas masing-masing ya untuk lengan mana yang akan dipakai sebagai ruas gitu. Nah, cara pekerjaannya, kalian pokoknya ikutin aja yang di PKJ itu. Mungkin kalian bisa scroll ke bawah juga untuk melihat bagaimana contoh pengisian dan pengerjaannya. Nah, untuk di laporan sama PPT, tolong dicantumin langkah-langkah perhitungannya sampai diperoleh parameter-parameter yang disebutin di formulir tersebut seperti kapasitas jalan, kapasitas simpang, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, waktu tempuh, tundaan, panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan peluang antrian. Nah, kalau langkahnya sama, nggak usah ditulisin langkahnya dua kali. Terus setelah didapatkan nilai parameter lalu lintas tersebut, jelaskan kondisinya berdasarkan nilai parameter lalu lintas yang didapat. Apakah baik atau buruk atau bagaimana. Kemudian next, nah kalau untuk data TC-nya, kalian akan mengolah untuk ditampilkan nantinya empat tampilan seperti ini. Jadi ada penentuan jam puncak, untuk penentuan proporsi kendaraan yang lewat, pengolahan data geometrik jalan, serta pengolahan data kecepatan kendaraannya. Nah, ini untuk penentuan jam puncaknya. Jadi nanti kalian tolong dibuat ya, kayak jam puncaknya dalam hitungan di 1 jam itu jam mana yang merupakan jam puncak kendaraan yang lewatnya. Kalau ini adalah penentuan proporsi kendaraan. Jadi dari hasil TC kalian buat proporsi yang kendaraan yang melewati jalan tersebut itu proporsinya bagaimana dari jumlah traffic count berdasarkan golongannya. Golongannya dibagi 4 aja atau 3 sih sebenarnya mungkin ya harusnya. MC, LV, HV, dan UM. Mungkin yang UM nggak banyak sih yang lewat ya. Next. Nah, kemudian untuk geometri jalannya juga kalian olah. Kalian tulis aja lebar penang lintangnya bagaimana. Terus panjangnya berapa yang kalian tinjau gitu. Kemudian pengolahan data kecepatan kendaraannya juga. Yang ini kalian buat seperti kelas-kelas gitu ya. Jadi ada kalian buat intervalnya juga, nilai tengahnya berapa, persen kendaraan, dan kumulatifnya. Ya ini mungkin udah diajarin dulu juga di PropStat ya, pembuatan kelas distribusi kumulatifnya gitu. Oke, selanjutnya oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya untuk ML tahun existingnya, kita tentuin dulu sasarannya. Sasarannya itu yang tadi harus kuantitatif ya, kayak misalkan derajat kejenuhan, tundaan, panjang antrian, dan lain-lain itu. Lalu rekomendasi manajemen lalu lintasnya. Jadi rekomendasinya itu nanti diperbandingin. Next deh, ada penjelasannya. Next. Jadi kita fokusnya ke kinerjanya. Nah ini ya, sasaran yang dicapai itu derajat kejenuhan itu 0,85. Kalau dilihat di bab 1 PKJI itu bisa dibaca-baca. Setelah 0,85 harus dipertimbangkan penambahan lajur. Tapi di sini kita harus bisa bedain antara manajemen lalu lintas sama perencanaan transportasi. Kalau perencanaan transportasi dia lebih ngelihat ke prasarananya. Jadi membuat jalur baru, ngedesain jalur baru, jadi dia lebih makro. Tapi kalau MLL ini, dia lebih memanfaatin jaringan jalan yang udah ada. Jadi nggak bisa ningkatin eh, lajur lagi. Next. Nah, maka rekomendasinya itu berupa
eh, fase, waktu sinyal eh, yang berhubungan dengan dua itu sih, mostly ya. Waktu sinyal dan fase itu yang bisa diubah dan bisa dikuantifikasi. Tidak diperbolehkan melakukan rekomendasi berupa mengubah geometri simpang dan lain-lain. Jadi fisik nggak bisa diubah eh dalam ini. Cantumkan langkah perhitungan rekomendasinya. Hmm, apabila langkahnya sama persis, nggak perlu diulang lagi. Next. Nah, itu tadi yang existing. Jadi outputnya itu nanti setelah udah dapet evaluasinya, terus kalian rekomendasiin, terus kalian lihat jadi lebih baik nggak hasil rekomendasi kalian berdasarkan sasaran tadi, derajat kejenuhannya turun nggak, tundaannya turun nggak, panjang antriannya berkurang nggak, begitu. Nah, selanjutnya eh, kita mau cek ke tahun rencana. Di sini tingkat pertumbuhan itu bisa dilihat dari sini untuk MC, LV, HV dan UM unmotorized. Keterangannya X adalah angka terakhir pada nomor kelompok. Next. Ini untuk tahun rencana sama juga kayak tadi. Jadi nanti dibandingin antara do nothing dan rekomendasinya. Selanjutnya, ini masih sama juga. Jadi setelah trafficnya bertumbuh, apakah eh, masih sama eh, kebutuhan fase dan waktu sinyalnya atau butuh diubah lagi dan bagian mana yang perlu diubah. Jadi ini yang di, di, dicari di sini. Next. Ini juga sama kayak tadi. Jadi aturan mainnya tidak bisa mengubah fisiknya, tapi yang bisa diubah itu waktu fase dan waktu sinyalnya. Next. Nah, waktu tahun rencananya itu di sini di tahun 2028. Jadi kan nanti pakai faktor pertumbuhan tuh yang dikali 1 + I/N. Nah, di sini berarti sampai N-nya pangkat 3 eh, ke tahun 2028. 2025 kan existing-nya ya. Oke, next. Nah, jadi eh sorry, mundur lagi sekali di beli. Nah, sorry. Jadi setelah pertumbuhan 2028 ke traffic 2028, kalian coba apply dulu rekomendasi perbaikan yang tahun 2025. Kan di tahun existing, kalian ngerekomendasiin suatu perubahan waktu sinyal atau fasenya. Coba kalian apply lagi di di traffic 2028. Nah, setelah itu kalian coba ubah lagi. Jadi di 2008 ini ada dua, pakai rekomendasi yang sama dengan rekomendasi 2025 dan rekomendasi baru. Nanti dibandingin lagi dua-duanya ini. Oke, boleh ke timeline, Li. Timelinenya, next. Jadi kita di 29 November deadline-nya, karena secara akademik nanti mungkin kita butuh waktu untuk ngatur jadwal untuk presentasi dengan Pak Taufik, Bu Aina, dan Pak Febri. Maka sampai ke 6 Desember endingnya. Nah, karena waktunya nggak terlalu banyak, jadi dikasih kelonggaran, kita kasih deadline di tanggal 29, tapi progres ketiganya udah mulai di tanggal 26. Jadi yang masih telat-telat dikit, yang jadi nggak kena minus. Next. Ini untuk yang kelasnya Pak Taufik. Untuk kelas yang lain nanti kebijakan masing-masing apakah PPT aja atau pakai laporan. Tapi yang tahun lalu sih kita sama Pak Taufik itu pakai laporan juga. Dan mintanya, ini sebenarnya nggak terlalu ribet kok. Dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, bab 4-nya, analisis kondisi existing, terus tahun rencananya, lalu nanti ada pengembangan model mikrosimulasi. Itu yang di progres selanjutnya, lalu penutup kesimpulan saran. Oke, sekian untuk asistensi progres yang kedua. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanya ke asisten kelas masing-masing. Terima kasih.